Di sebuah rumah yang penuh warna dan manis, hari itu dimulai dengan cara yang berbeda. Rumah permen yang biasanya terasa ramai, kali ini terasa sedikit lebih sunyi. Cahaya pagi tetap masuk dengan lembut melalui jendela, menyinari ruangan dengan hangat. Tetapi suasananya terasa tidak sama. Mako duduk di dalam rumah seperti biasa. Ia tidak melakukan sesuatu yang berbeda. Namun perasaannya perlahan berubah, meskipun ia tidak tahu kenapa. Di sudut ruangan, Nana terlihat sibuk. Ia bergerak dari satu tempat ke tempat lain, seolah sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Langkahnya cepat dan perhatiannya tidak banyak tertuju ke sekeliling. Aku juga tidak seperti biasanya. Kucing kecil itu tidak mendekati Marco seperti hari-hari lain. Ia justru mondar-mandir, lalu sesekali menghilang dari pandangan. Marco memperhatikan semuanya. Tidak ada yang benar-benar salah, tidak ada yang aneh secara jelas. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Hari itu terasa lebih sepi. Mako mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir mungkin semua hanya kebetulan. Mungkin Nana hanya sedang sibuk, mungkin Haku hanya sedang bermain sendiri. Namun, semakin lama ia duduk di sana, semakin kuat perasaan itu muncul. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Nana yang tidak berhenti untuk sekadar duduk sebentar, Haku yang tidak datang untuk bermain, dan dirinya sendiri yang hanya diam di tempat. Pikiran kecil mulai muncul. Mungkin mereka sedang sibuk dengan sesuatu yang lebih penting. Mungkin ada hal yang sedang mereka kerjakan tanpa dirinya. Atau mungkin mereka tidak menyadari bahwa Mako ada di sana. Pikiran itu tidak langsung terasa besar. Namun perlahan, seperti air yang menetes sedikit demi sedikit, perasaan itu mulai memenuhi ruang di dalam hati Mako. Ia mulai membayangkan kemungkinan lain. Ia membayangkan Nana dan Haku sedang melakukan sesuatu yang menyenangkan tanpa dirinya. Ia membayangkan mereka tertawa bersama, berbagi sesuatu, sementara ia hanya duduk sendirian. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Namun bagi Marco, bayangan itu terasa cukup nyata. Hari terus berjalan. Cahaya di dalam rumah perlahan berubah dari terang menjadi lebih lembut. Waktu berlalu tanpa terasa. Mako mencoba melakukan sesuatu untuk mengalihkan pikirannya. Ia melihat ke sekeliling, mencoba menemukan sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Namun, setiap hal yang ia lihat justru mengingatkannya pada hal yang sama. Sepi, bukan sepi karena tidak ada orang, tapi sepi karena merasa tidak dilibatkan. Di sisi lain, Nana masih terlihat sibuk. Ia sesekali muncul, lalu pergi lagi dengan cepat. Tangannya tampak membawa sesuatu, lalu kembali kosong. Ia seperti sedang mempersiapkan sesuatu, tapi tidak pernah berhenti cukup lama untuk menjelaskan. Aku pun sama. Kucing kecil itu sesekali muncul, lalu menghilang lagi. Kadang ia membawa sesuatu kecil di mulutnya, kadang ia hanya berlari cepat melewati ruangan. Semua terjadi dengan cepat, terlalu cepat bagi Mako untuk memahami. Perasaan di dalam dirinya semakin penuh. Ia mulai merasa bahwa hari itu bukan hanya berbeda, tapi juga menjauh darinya. Ia tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu berubah. Tapi pada suatu titik, ia tidak lagi hanya merasa bingung. Ia mulai merasa sedih, bukan sedih karena sesuatu yang jelas, tapi sedih karena merasa tidak menjadi bagian dari sesuatu. Mako perlahan menundukkan pandangannya. Ruangan yang sama yang biasanya terasa hangat, kini terasa lebih luas dan lebih sunyi. Waktu terus berjalan. Tanpa Mako sadari, banyak hal sebenarnya terjadi di sekitarnya. Hal kecil yang tidak ia perhatikan. Hal-hal yang tidak ia pahami. Namun semuanya mengarah ke satu hal. Sesuatu yang sedang dipersiapkan. Sementara itu, Marco tetap berada di tempatnya dengan pikiran yang semakin penuh dan perasaan yang semakin berat, hingga akhirnya segala sesuatu berubah.
Tiba-tiba, suasana di dalam rumah menjadi lebih terang. Cahaya yang lebih hangat memenuhi ruangan dan dalam sekejap, Nana dan Haku muncul di hadapan Mako. Kali ini mereka tidak sibuk, mereka tidak terburu-buru. Mereka berdiri di sana dengan suasana yang berbeda. Di belakang mereka, ruangan telah berubah. Ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya, sesuatu yang penuh warna, sesuatu yang disiapkan dengan penuh perhatian. Saat itulah Mako mulai memahami semua kesibukan, semua pergerakan cepat, semua hal yang terasa menjauh sebenarnya tidak pernah menjauh darinya. Semuanya dilakukan untuknya. Perasaan yang tadi terasa berat perlahan berubah. Dari bingung menjadi sadar, dari sepi menjadi hangat. Mako tetap diam. Namun kali ini bukan karena bingung, melainkan karena ia sedang memahami sesuatu yang sebelumnya tidak ia lihat. Kadang apa yang terlihat dari luar tidak selalu sama dengan yang sebenarnya terjadi. Kadang kesunyian bukan berarti ditinggalkan. Dan kadang pikiran bisa membuat sesuatu terasa jauh, padahal sebenarnya sangat dekat. Hari itu berakhir dengan cara yang berbeda. Hari itu adalah hari ulang tahun Marco dan mereka ingin membuatnya menjadi sesuatu yang spesial. Karena itu semuanya dilakukan diam-diam. Karena itu mereka tidak ingin Mako mengetahui lebih dulu. Selamat ulang tahun Mako.